Untuk memasuki suatu perairan yang dangkal, seperti teluk, sungai, atau pelabuhan, maka suatu kapal harus memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan kapalnya dan kondisi lingkungan perairan yang akan dimasukinya, agar kapal tersebut tidak mendapat resiko bahaya kandas. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan tersebut adalah keadaan syarat kapal, kedalaman perairan yang akan dimasuki, kondisi arus, dan pasang surut perairan yang akan dimasuki tersebut. Pada video sebelumnya yang berjudul Cara Menghitung Waktu Pasang Surut Air Laut, kita sudah belajar mengenai bagaimana menggunakan buku daftar arus pasang surut. Pada video tersebut juga dijelaskan mengenai cara menghitung waktu pasang surut pada jam tertentu berdasarkan daftar tabel pasang surut pada tanggal dan bulan tertentu. Di akhir video mengenai cara menghitung waktu pasang surut air laut, terdapat studi kasus mengenai kapan waktu yang tepat suatu kapal memasuki suatu perairan agar tidak kandas. Studi kasus pada video tersebut adalah seperti berikut ini. Pada tanggal 5 Januari 2011, suatu kapal dengan syarat atau draft 6,5 meter akan memasuki sungai Kapuas Kecil, di mana pada peta memiliki kedalaman air 5 meter. Dengan under keel clearance atau UKC sebesar 0,5 meter, pada jam berapakah kapal dapat memasuki sungai Kapuas Kecil tersebut agar tidak kandas? Dan berikut adalah penyelesaian kasus tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, yang pertama harus kita pahami adalah definisi-definisi mengenai syarat kapal atau draft. Syarat atau draft adalah tinggi lambung kapal yang terendam dalam air. Tinggi ini dihitung dari dasar lunas kapal hingga permukaan air. Pada soal disebutkan bahwa syarat kapal adalah 6,5 meter. Artinya bahwa lambung kapal terendam oleh air setinggi 6,5 meter. Berikutnya adalah pengertian under keel clearance atau UKC. Under keel clearance merupakan jarak bebas putaran baling-baling atau propeller. UKC merupakan suatu faktor yang diperhitungkan dalam kaitannya terhadap keselamatan pelayaran. Under keel clearance diperhitungkan sebagai upaya agar propeller kapal dapat berputar sempurna tanpa beresiko menyentuh dasar perairan. Under keel clearance merupakan jarak tegak yang dihitung dari ujung lunas kapal ke arah dasar perairan. Secara umum, nilai under keel clearance atau UKC ini adalah minimal 10% dari syarat kapal tersebut. Pada soal dinyatakan bahwa under keel clearance berjarak 0,5 meter. Artinya, kapal tersebut memerlukan ruang sedalam 0,5 meter dari lunas agar propeller aman berputar dan kapal lancar berolah gerak. Agar kapal tidak kandas memasuki sungai Kapuas Kecil, maka tinggi air minimal harus lebih dari syarat kapal ditambah dengan under keel clearance, yaitu 7 meter. Diketahui pada soal, kedalaman air sungai adalah 5 meter. Itu artinya, kedalaman air ini kurang dari tinggi air minimal yang dibutuhkan oleh kapal agar tidak kandas. Agar kapal tidak kandas, maka kedalaman sungai harus melebihi atau setidaknya sama dengan tinggi air minimal yang dibutuhkan oleh kapal.
yaitu sedalam 7 meter. Dengan demikian, jika kedalaman normal sungai 5 meter, maka kapal membutuhkan kondisi pasang naik air sungai setinggi 2 meter, yaitu tinggi air yang dibutuhkan kapal dikurangi dengan kedalaman air sungai. Pada saat inilah diperlukan buku daftar arus pasang surut. Kita buka daftar arus pasang surut dengan lokasi Sungai Kapuas Kecil. Terlihat bahwa tinggi air pasang 2 meter pada tanggal 5 Januari 2011 adalah berada di antara jam 5 dan jam 6 pagi dan merupakan kondisi pasang tertinggi waktu itu. Itu artinya, pada waktu antara jam 5 dan jam 6 pagi, syarat kapal ditambah dengan under keel clearance akan sama dengan kedalaman maksimal air sungai, yaitu 7 meter. Sehingga pada jam tersebut memungkinkan kapal untuk memasuki Sungai Kapuas Kecil. Itulah cara menghitung waktu bagi kapal untuk memasuki perairan yang dangkal. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.